Kembali lagi di Channel. Pada kesempatan ini, Channel akan membagikan soal dan pembahasan seleksi PPS Panitia Pemungutan Suara pada Pilkada tahun 2024 ini. Silahkan simak dengan seksama dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Sesuai PKPU nomor 2, tahun 2024, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan atau jalur independen berakhir pada A. 19 Agustus 2024. B. 24 Agustus 2024. C. 27 Agustus 2024. D. 5 Mei 2024. E. 5 Agustus 2024. Berdasarkan PKPU nomor 2, tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Tahap penyelenggaraan yaitu pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan pada Minggu, 5 Mei 2024 hingga Senin, 19 Agustus 2024. Jadi jawaban yang tepat adalah A. 19 Agustus 2024. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos CPNS, BUMN, P3K maupun tes-tes yang akan kalian ikuti. Soal nomor 2. Berikut ini, hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, diantaranya adalah A. Nomor induk kependudukan, NIK. B. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir. C. Nama lengkap pemilih. D. Alamat domisili. E. Semua benar. Berdasarkan PKPU nomor 12, tahun 2010, hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih terdapat pada pasal 29, ayat 2 yang berbunyi, kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih. Nomor pemilih yang dimaksud, dijelaskan dalam pasal 11. Ayat 4 yang berbunyi, untuk pengisian nomor pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3, huruf B adalah nomor KTP atau NIK. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Semua benar. Soal nomor 3. Ketika muncul suatu permasalahan dalam pekerjaan saya sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah tahun 2024, yang kebetulan hal tersebut ada kaitannya dengan hal yang menjadi kewajiban saya sebagai anggota PPS, maka seharusnya saya A. Melarikan diri dari tanggung jawab. B. Bertanggung jawab sepenuhnya sebagaimana hal tersebut merupakan kewajiban saya. C. Mencari kambing hitam orang lain. D. Acuh pada masalah yang terjadi. E. Mencari celah kesalahan rekan kerja lainnya. Ketika muncul suatu permasalahan dalam pekerjaan saya sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah tahun 2024, yang kebetulan hal tersebut ada kaitannya dengan hal yang menjadi kewajiban saya sebagai anggota PPS, maka seharusnya saya bertanggung jawab sepenuhnya sebagaimana hal tersebut merupakan kewajiban saya. Ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban kita, maka kita tidak boleh acuh dan lari dari kewajiban tersebut, kita harus ikut andil dalam mencari solusi dan bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Bertanggung jawab sepenuhnya sebagaimana hal tersebut merupakan kewajiban saya. Soal nomor 4. Jika diberikan tugas yang cukup berat oleh Ketua PPS, maka sikap saya adalah A. Menolak tugas tersebut dan memberikannya kepada rekan lain. B. Meminta keringanan tugas yang diberikan. C. Meminta bantuan rekan kerja lainnya. D. Menerima dan berusaha menyelesaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. E. Berkata jujur karena tidak sanggup menerima tugas tersebut. Jika diberikan tugas yang cukup berat oleh Ketua PPS, maka sikap saya adalah menerima dan berusaha menyelesaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Ketua PPS memberikan tugas tersebut bukan tanpa alasan, namun karena melihat kita memiliki potensi yang lebih dibanding rekan lainnya, sehingga Ketua memberikan kepercayaan untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Dari kepercayaan yang telah diberikan, maka kita harus menunjukkan bahwa kita memang orang yang tepat untuk menerima kepercayaan tersebut dengan berusaha sebaik mungkin dalam penyelesaian tugasnya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Menerima dan berusaha menyelesaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Soal nomor 5. Tahapan pemilihan terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Berikut ini, yang termasuk dalam tahapan persiapan adalah A. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. B. Penetapan pasangan calon.
C. Penelitian persyaratan calon. D. Pengumuman pendaftaran pasangan calon. E. Pendaftaran pasangan calon. Berdasarkan PKPU Nomor 2, Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, tahap persiapan terdiri dari 1. Perencanaan program dan anggaran. 2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan. 3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan. 4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pilkada 2024. 5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. 6. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. 7. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Soal nomor 6. Bagi saya, untuk menjadi seorang anggota PPS yang sukses dalam melaksanakan tugas pelaksanaan Pilkada 2024, yang harus saya lakukan adalah A. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan. B. Bersikap loyal dan patuh mengikuti perintah dan arahan pimpinan. C. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menjalin hubungan baik dengan rekan kerja lain. D. Melakukan pekerjaan sebaik-baiknya dan menerapkan standar kerja yang tinggi demi terlaksananya Pilkada 2024. E. Mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam proses Pilkada. Bagi saya, untuk menjadi seorang anggota PPS yang sukses dalam melaksanakan tugas pelaksanaan Pilkada 2024, yang harus saya lakukan adalah melakukan pekerjaan sebaik-baiknya dan menerapkan standar kerja yang tinggi demi terlaksananya Pilkada 2024. Melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan hasil yang baik juga. Dan dengan adanya standar kerja yang tinggi, maka kita akan menjadi lebih berhati-hati dan detail dalam melakukan pekerjaan demi kesuksesan Pilkada 2024. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Melakukan pekerjaan sebaik-baiknya dan menerapkan standar kerja yang tinggi demi terlaksananya Pilkada 2024. Soal nomor 7. Para penyelenggara pemilihan harus memenuhi prinsip sebagai berikut ini, yaitu A. Mandiri, jujur, adil dan berintegritas. B. Berkepastian hukum, berintegritas dan available. C. Tertib, terbuka, proporsional dan demokratis. D. Aksesibel, profesional, proporsional dan akuntabel. E. Efektif, efisien, akuntabel dan available. Berdasarkan PKPU Nomor 2, Tahun 2024, Pasal 1 dan 2 yang berbunyi, 1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. Dalam menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara pemilihan harus memenuhi prinsip A. Mandiri, B. Jujur, C. Adil, D. Berkepastian hukum, E. Tertib, F. Terbuka, G. Proporsional, H. Profesional, I. Akuntabel, J. Efektif, K. Efisien, dan L. Aksesibel. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Aksesibel, profesional, proporsional dan akuntabel. Soal nomor 8. DP4 adalah kepanjangan dari A. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. B. Daftar potensial penduduk untuk proses pemilihan. C. Daftar penduduk prioritas pemilih pemilihan. D. Daftar potensial penduduk dalam pemilih pemilihan. E. Daftar penduduk proporsional pemilih pemilihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10, Tahun 2016, Pasal 58 Ayat 2 yang berbunyi, daftar penduduk potensial pemilih pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Soal nomor 9. Ketika masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih, namun belum terdaftar dalam DPT untuk pilkada, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya, yaitu dengan A. Menunjukkan KK. B. Menunjukkan IKTP dengan alamat di luar TPS. C. Langsung datang ke TPS untuk mencoblos. D. Menunjukkan IKTP dengan alamat yang sesuai dengan TPS. E. Semua benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10, Tahun 2016,
Pasal 61 ayat 1 yang berbunyi, dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik. Kemudian dipertegas dalam ayat 2 yang berbunyi. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam kartu tanda penduduk elektronik. Jadi jawaban yang tepat adalah D, menunjukkan KTP dengan alamat yang sesuai dengan TPS. Soal nomor 10. Kampanye dalam pilkada dapat dilakukan melalui cara A. Pertemuan tatap muka dan dialog. B. Debat publik terbuka antar pasangan calon. C. Pertemuan terbatas. D. Penyebaran bahan kampanye kepada halayak umum. E. Semua jawaban benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10, Tahun 2016, Pasal 65 ayat 1 yang berbunyi. Kampanye dapat dilaksanakan melalui A. Pertemuan terbatas. B. Pertemuan tatap muka dan dialog. C. Debat publik debat terbuka antar pasangan calon. D. Penyebaran bahan kampanye kepada umum. E. Pemasangan alat peraga. F. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan atau G. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Semua jawaban benar.